Kembali lagi dengan Miss Indah di Mulan Sunday School. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk satu hari baru lagi yang boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami mau beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Tring. Wah teman-teman, Tuhan Yesus begitu baik kepada Miss Indah dan keluarga Miss Indah. Tuhan memberikan kesehatan, makanan yang cukup dan sukacita setiap hari kepada Miss Indah. Bagaimana dengan teman-teman? Miss yakin teman-teman juga bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup teman-teman. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita, sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, pampang-pampang, sungguh amat baik, pampang-pampang, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan pujinya dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pampang-pampang, sungguh amat baik, pampang-pampang, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pampang-pampang, sungguh amat baik, pampang-pampang, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan kita adalah Raja segala raja. Jika kita semua adalah anak Tuhan, maka secara otomatis kita semua adalah anak raja. Ya teman-teman, kita mau angkat pujian, aku anak raja, kamu anak raja, dan kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, mantap, kita semua adalah anak raja. Teman-teman, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Dan tentu teman-teman Miss yakin teman-teman juga belajar untuk mengasihi Tuhan dari papa mama,
dari guru sekolah minggu, dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Teman-teman harus ingat, teman-teman harus belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan teman-teman juga harus belajar untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Sekali lagi, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life has stayed by you. I'll never forget, grow up loving you. Teman-teman, kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I grow up loving you. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga kita semua, memelihara kita semua dengan kesehatan yang baik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita yakin dan percaya pujian yang kita naikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kami waktu kembali untuk boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Yosua meninggal, kedua belas suku bangsa Israel tidak lagi memiliki pemimpin. Bahkan mereka tidak bersatu lagi. Dan banyak generasi muda yang pada akhirnya melupakan Tuhan. Padahal sebelum Yosua meninggal, ia memberikan perintah yang jelas kepada suku-suku Israel. Jika mereka ingin hidup dan diberkati oleh Tuhan di tanah Kanaan, mereka harus mengingat perintah dan janji yang disampaikan oleh Tuhan yang tertulis di dalam kitab Musa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, dia sendiri belajar kitab itu secara teliti. Dia memperhatikan apa yang ada di dalam kitab tersebut, dan dia belajar untuk menaati apa yang tertulis di dalamnya. Ia juga membacakannya kepada Bani Israel. Di dalamnya juga tertulis perintah-perintah yang harus ditaati dan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan di dalam kitab tersebut ada perintah untuk memusnahkan semua penghuni lama yang ada di negeri Kanaan. Memusnahkan semua penghuni lama yang ada di negeri Kanaan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, menurut kamu kenapa sih Tuhan memberikan perintah yang begitu kejam? Tuhan menyuruh untuk dimusnahkan semua penghuni lama yang ada di negeri Kanaan. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, karena adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata orang-orang yang ada di Kanaan itu adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Hidup mereka jahat, hidup mereka kejam, mereka suka melakukan kekerasan, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya. Apalagi mengasihi Tuhan, sesamanya pun tidak dikasihi, apalagi Tuhan. Di pegunungan Efraim di antara kota Rama dan Betel, ada sebuah pohon yang tinggi, yang sudah tua yang dikenal sebagai pohon korma Deborah. Mengapa banyak orang mengunjungi tempat itu dalam minggu-minggu ini? Pohon korma ini telah menjadi sebuah tempat pengadilan. Allah telah memberi Bani Israel seorang pemimpin yang baru, seorang wanita bernama Deborah, istri Lapidot. Allah memberinya pengertian sehingga ia dapat menasihati orang Israel dalam berbagai persoalan. Ia juga dapat bernubuat dalam nama Tuhan. Orang-orang datang ke pohon korma Deborah, di mana ia menasihati dan mengadili mereka. Waktu itu, Yabin, seorang raja Kanaan yang tinggal di sebelah utara di kota Hasor, menindas Bani Israel. Dalam masa penaklukan daerah utara, Yosua membakar habis kota itu. Tetapi suku Naftali yang mendiami daerah tersebut membiarkan Yabin membangunnya kembali. Mereka sangat takut terhadap Yabin dan Sisera panglimanya. Yabin mempunyai 900 kereta besi. Ia tidak hanya mengendalikan dan menekan suku Naftali, tetapi juga daerah Zebulon dan Isakar. Hal yang menjengkelkan ini sudah berlangsung 20 tahun lamanya. Allah membiarkan hal ini terjadi karena Bani Israel telah melupakan Allah dan menyembah dewa-dewa bangsa kafir tetangga mereka. Nah,
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Deborah itu sering sekali duduk di bawah pohon korma itu. Apa yang dia lakukan di sana? Yang dia lakukan adalah dia memohon pengampunan atas bangsanya. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan atas bangsa Israel, atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Allah mendengar doa Deborah. Allah mengabulkan doa Deborah. Dan pada akhirnya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang Israel juga mulai berseru meminta pertolongan kepada Allah. Mereka mulai berbicara kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Allah mendengar seruan mereka. Allah siap untuk menolong mereka. Allah bersedia untuk menolong bangsa Israel. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Deborah. Apa yang Tuhan sampaikan? Firman Tuhan kepada Deborah, "Aku sudah memilih Barak." Siapa itu Barak? Barak seorang pemimpin suku Naftali dari kota Kedesi. Kemudian Allah berkata, "Aku akan memberi kemenangan atas Yabin dan Sisera melalui Barak." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal yang seperti ini yang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel, Tuhan mendengarnya, Tuhan mengabulkannya. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah mendengar firman Tuhan itu, Deborah segera mengirim utusannya untuk memanggil Barak di kota Kedesi. Dia mengirim utusannya menyuruh mereka untuk memanggil Barak, seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. "Datanglah segera kepadaku. Ada hal yang sangat penting yang hendak kusampaikan kepadamu." Itu adalah perintah dari Deborah ini. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari kemudian datanglah Barak menghadap Deborah. Ia memberi salam dengan hormat sambil berkata, "Hambamu sudah tiba. Apa maksud ibu memanggil saya? Apa maksudnya panggil saya ke sini?" kata Barak kepada Deborah. Kemudian Deborah datang dan berkata, "Duduklah dahulu." Kemudian Barak duduk dan Deborah mulai berbicara kepada Barak. Dia berkata seperti ini, "Firman Tuhan kepadaku," jawab Deborah. "Tuhan berkata, kumpulkanlah 10.000 orang dari suku Naftali dan suku Zebulon. Bawalah mereka ke pegunungan Tabor. Aku akan menggerakkan Sisera dan pasukannya ke sungai Kison. Dan di situ aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu," kata Deborah kepada Barak. Dan ini merupakan perintah dari Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Deborah selesai berbicara seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan Barak? Apa yang dia rasakan setelah mendengar perintah dari Tuhan melalui Deborah ini? Bagaimana perasaannya? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu mendengar apa yang disampaikan oleh Deborah, Barak sangat senang sekali. Ya, hatinya senang karena Tuhan pada akhirnya menolong mereka. Tetapi dalam kesenangan hatinya, ia terbayang-bayang. Apa yang dia bayangkan? Dia mengingat Sisera dan kejahatannya. Dia mengingat Sisera serta pasukannya, kereta-kereta besinya. Kemudian
dia kembali berbicara kepada Deborah. Dia berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju bersamaku, aku akan pergi. Jika tidak, aku tidak akan maju." Itulah perkataan yang keluar dari mulut seorang Barak. Kemudian Deborah memandang ke arah Barak, lalu ia berkata, "Baiklah, aku ikut denganmu. Tetapi karena engkau sangat takut, kehormatan tidak akan sampai kepadamu. Karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan," kata Deborah kepada Barak. Dia mengatakan bahwa karena engkau sangat takut, kehormatan tidak akan disampaikan kepadamu, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Apa maksud dari perkataan Deborah ini? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini kita akan mengerti sampai pada apa yang Tuhan kerjakan selanjutnya. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian berdirilah Deborah dan bersiap-siap. Mereka bersiap-siap dan berangkat. Deborah bersama dengan Barak berangkat menuju Kedesi, kota Barak. Di sana Barak mengumpulkan 10.000 laki-laki dari suku Naftali dan suku Zebulon, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu semua orang bersemangat. Deborah bersemangat, Barak bersemangat. Deborah menyampaikan rencana yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka semuanya. Dengan semangat dia berkata, "Hai orang-orang Naftali dan orang-orang Zebulon, Tuhan sudah mendengar seruan kita. Tuhan sudah mendengarkan permohonan kita. Dia akan melepaskan kita dari tangan orang Kanaan. Dia akan menolong kita. Jangan takut. Jangan takut akan Sisera dan jangan takut akan pasukannya. Jangan takut akan kereta-keretanya. Tetapi Deborah berkata, takutlah akan Tuhan saja. Takutlah akan Tuhan saja. Karena beginilah janji Tuhan." Deborah mengatakan, "Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, menuju sungai Kison dengan semua tentara dan keretanya. Dan di sana aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Inilah janji Tuhan, kata Deborah kepada bangsa Israel dengan penuh semangat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan melalui kata-kata yang diucapkan oleh Deborah, orang-orang Naftali dan Zebulon menjadi sangat berani. Bukankah dulu juga Tuhan sudah menolong mereka, menolong nenek moyang mereka? Mereka tidak takut lagi. Mereka semuanya penuh dengan semangat. Mereka percaya bahwa Allah yang sudah menolong nenek moyang mereka zaman dulu akan juga menolong mereka di masa sekarang. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka sungguh percaya. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka akan mengalahkan Sisera. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari itu orang-orang Israel mengikuti Deborah dan Barak mendaki Gunung Tabor. Sehingga dari Gunung Tabor, dari atas, mereka bisa melihat apa yang terjadi di bawah, apa yang sedang terjadi, situasinya bagaimana, kondisinya seperti apa, mereka bisa melihat semuanya. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Panglima Sisera diberitahu bahwa Barak dan pasukannya sedang berada di Gunung Tabor. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, dia hanya tertawa. Mereka tertawa dan berkata, "Ya, mereka kelihatannya berani ya sekarang ya. Sudah 20 tahun loh
Aku menguasai mereka. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Apa yang dapat mereka perbuat untuk melawan aku? Sombong sekali ya. Apa yang dapat mereka perbuat untuk melawan kita? Tentara mereka tidak tahu cara bertempur. Dan terlebih lagi katanya, aku mempunyai 900 kereta besi. Siapkan saja kereta besi itu. Panggillah semua tentaraku. Mari kita maju. Kita lawan mereka. Yuk kita maju semuanya kita ke sungai Kison, katanya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka mengatakan lagi, kita pasti akan mengalahkan suku Naftali dan suku Zebulon yang ada di sana. Yuk kita sama-sama bersiap-siap. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Sisera tidak tahu bahwa 20 tahun lamanya bangsa Israel itu menderita kekalahan itu karena apa? Ya, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Namun sekarang bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah bertobat dan sudah menerima janji dari Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah bertobat dan kembali taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong mereka. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari atas gunung Tabor, Deborah dan Barak melihat Sisera maju menuju sungai Kison, tepat seperti yang Tuhan katakan. Mereka menuju sungai Kison dengan kereta-keretanya yang sangat ditakuti tersebut. Kemudian Deborah segera berkata kepada Barak, bersiaplah, karena hari ini Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tuhan telah membawa dia menuju sungai Kison seperti yang telah dikatakannya kepadaku, kata Deborah. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Deborah tepat terjadi malam itu. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu juga dengan berani Barak turun dari gunung Tabor dengan 10.000 orang di belakangnya. Pada waktu yang sama, Tuhan mengacaukan tentara Sisera serta kereta-keretanya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah Tuhan mengacaukan Sisera beserta dengan kereta-keretanya, apa yang terjadi? Sisera melompat dari keretanya, bahkan dia sampai melarikan diri. Waktu tentara Kanaan itu melihat Sisera melarikan diri, panglima mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka pada akhirnya kehilangan semangat. Kehilangan semangat untuk berperang melawan bangsa Israel. Mereka tidak melawan Barak dan tentaranya, melainkan mereka semuanya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka melarikan diri sama seperti panglima mereka. Panglima mereka melarikan diri, mereka juga ikut menyelamatkan diri sendiri dan melarikan diri. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Barak dan pasukannya dari suku Naftali dan Zebulon hanya perlu mengejar. Mereka kejar, setelah itu mereka bunuh, sehingga tidak satu pun pada malam itu mereka yang tertinggal. Tidak ada satu pun dari antara mereka yang hidup pada hari itu. Itulah perbuatan Tuhan. Ia menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Barak melalui Deborah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel bisa menang, mengalahkan mereka, apakah itu karena kekuatan mereka? Tidak, ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak pandai berperang. Tetapi mereka bisa menang ketika mereka takut hanya kepada Tuhan saja. Taat kepada apa yang Tuhan katakan.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu, pada hari itu, tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri dan hidup. Karena semuanya telah dibunuh oleh bangsa Israel. Nah, lalu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan Sisera? Apa yang terjadi dengan Sisera, panglima yang berani itu? Bagaimana dengan dia? Apakah dia sudah selamat? Lalu bagaimana? Apa yang terjadi dengan dia selanjutnya? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, karena ia sudah tidak bersama dengan tentara-tentaranya lagi, maka ia tidak dibunuh oleh pedang Barak. Kenapa? Karena dia sudah melarikan diri. Dia berlari dengan kencang, sekuat yang ia bisa, sehingga tenaganya itu hampir habis. Akhirnya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Sisera sampai kepada sebuah kemah seorang yang bernama Heber dan istrinya yang bernama Yael. Jadi Sisera ini berlari dan tenaganya hampir habis. Kemudian dia bertemu dengan Heber beserta dengan istrinya, dan di sana ada sebuah kemah. Lalu apa yang terjadi? Sisera itu sangat senang sekali karena pada malam hari itu dia merasa bahwa ada orang di sana. Ya, dia sudah kehabisan tenaga, kemudian dia bertemu dengan orang dan dia melihat di sana ada sebuah kemah. Dia sangat senang sekali. Nah, mengapa? Karena keluarga Heber dan Raja Yabin yang dia tahu mereka berteman. Sehingga tanpa ragu-ragu lagi Sisera sangat senang sekali. Kemudian dia mendekat ke kemah itu, ya. Dia bertemu dengan Heber beserta dengan istrinya. Heber dan istrinya keluar dari kemah itu dan menyambut dia. Kemudian berkata kepada Sisera, "Singgahlah, tuanku, beristirahatlah sejenak." Kemudian dengan sangat senang Sisera masuk ke dalam kemah dan berbaring karena tenaganya sudah hampir habis, ya. Nah, kemudian dia berkata, "Berilah aku sedikit minum," pinta Sisera kepada Heber dan Yael. Kemudian Yabel membuka sebuah kantong dan berisi susu segar, dan dia memberikan susu segar itu kepada Sisera. Setelah Sisera minum, dia merebahkan dirinya, kemudian dia diselimuti. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu Sisera merasa senang, ya. Dia merasa bahwa dia sudah menemukan tempat di mana dia bisa berbaring dan memulihkan tenaganya. Nah, sebelum ia terbaring dan tertidur, dia berpesan kepada Heber dan Yael, "Berdirilah di depan pintu kemah," katanya. "Bila mana ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang gak di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Itu adalah pesan Sisera kepada Heber dan Yael. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Heber dan Yael akan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Sisera? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi apa yang diperbuat oleh Yael? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Sisera tidur dengan nyenyak, apa yang terjadi? Yael keluar dan dia mengambil patok kemah dan palu. Dia mengambil patok kemah dan palu. Ia masuk ke dalam tenda dengan diam-diam, dan dia membunuh Sisera. Yael melakukan itu. Yael, istri Heber, membunuh Sisera. Karena apa? Karena hati Yael itu berpihak kepada Barak dan Deborah.
Ketika Barak yang telah mengalahkan semua tentara Sisera dan bangsa Israel mengalahkan semuanya, datanglah ia mencari panglimanya, yaitu Sisera. Barak berusaha untuk menemukan Sisera. Kemudian Yael berkata kepada Barak, "Mari, aku mau menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari itu," kata Yael kepada Barak. "Aku tahu di mana dia berada. Mari," kata Yael. "Aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari itu." Ia membawa Barak masuk ke dalam kemah, dan di sana Barak melihat Sisera sudah mati. Sisera sudah mati dibunuh oleh seorang perempuan, seperti yang telah dikatakan oleh Deborah. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Deborah kepada Barak waktu Barak takut untuk menghadapi Sisera dan tentara lainnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya bala tentara Barak bersorak-sorai menaikkan nyanyian kemenangan saat mereka pulang dari peperangan pada hari itu. Deborah yang mendoakan mereka di atas puncak Gunung Tabor mendengar sorak-sorai mereka. Hatinya penuh dengan ucapan syukur karena ia melihat semua yang terjadi sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Semua yang dikatakan oleh Tuhan tepat seperti apa yang terjadi pada hari itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari itu semua orang bersyukur dan bersuka cita atas kemenangan yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah selalu mendengarkan teriak kita minta tolong. Dan Tuhan selalu mendengarkan isi hati kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan biar Tuhan yang menolong setiap kita. Nah, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Sama-sama kita lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Kita baca sama-sama. Orang yang mengasihi Tuhan bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan, biarlah perkataan firman Tuhan boleh tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.